Loads off. Kisah film ini dibuka di sebuah sekolah ketika seorang siswi bernama Mallory tanpa sengaja bersenggolan dengan 3 gadis populer yang dipimpin oleh seorang bernama Nanita. Gadis itu langsung menuduh Mallory telah melaporkannya kepada guru mengenai insiden perundungan yang mereka lakukan terhadap salah satu murid beberapa hari lalu. I'm sorry, okay? The teacher asked and I answered. Mallory berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud melapor, ia hanya menjawab pertanyaan guru ketika dimintai keterangan. Ia bahkan berjanji akan lebih berhati-hati lain kali. Namun penjelasan itu tidak membuat Nanita puas. Ia merasa harga dirinya jatuh di depan teman-temannya dan guru, sehingga yang ada di pikirannya kini hanyalah keinginan untuk membalas dendam. You must pay for what you did. Mallory memilih untuk pergi untuk menghindari keributan. Ia berlari hingga tiba di sebuah jembatan kecil yang dikelilingi oleh air. Wait! I'm sorry, okay? This? Mallory. Oh. Tapi Nanita dan kedua temannya terus mengikutinya, memprovokasi dengan kata-kata kasar dan sebutan hinaan. Tanpa diduga, Nanita mendorong Mallory hingga jatuh ke tanah. Ia terus menantangnya untuk bertarung, dan ketika Mallory akhirnya berdiri, sebuah pukulan keras langsung mendarat di wajahnya hingga membuat hidungnya berdarah. Oh, I'm going to enjoy this. Mallory yang kesakitan hanya terdiam, sementara Nanita dan teman-temannya justru tertawa puas. Salah satu dari mereka yang bernama Monita bahkan merekam semuanya menggunakan ponsel, lalu meludah ke arah Mallory sambil menghina dan menyuruhnya kembali ke Amerika. Tak lama setelah itu, Benita mengunggah video tersebut ke internet dan dengan bangga mengumumkan bahwa banyak orang sudah menontonnya. Mallory hanya berbaring di tanah tanpa melawan. Namun setelah Nanita terus menghina dirinya, amarahnya akhirnya meledak. Ia bangkit, mengambil sesuatu dari tanah dan memukul Nanita. Tepat pada saat itu, seorang pria datang dan menghentikan perkelahian mereka. Beberapa waktu kemudian, Mallory keluar dari kantor polisi ditemani pamannya bernama Tommy. Sepanjang perjalanan, Tommy hanya diam hingga akhirnya ia berkata bahwa keadaan Mallory benar-benar memprihatinkan. Mallory mencoba menjelaskan bahwa Nanita lah yang lebih dulu memukulnya, tetapi semuanya sudah terlambat. Don't you want to know what they did to me before that though? Setibanya di rumah, Tommy menerima telepon dari pihak sekolah yang menyatakan bahwa Mallory resmi dikeluarkan akibat memukuli Nanita. Mendengar itu, Mallory tidak berkata apapun. Ia hanya duduk dengan tatapan kosong mengarah pada botol pil dan sebotol anggur di atas meja. Sebelum pergi, Tommy berpesan agar Mallory berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya meski mereka kini tinggal di negara yang berbeda. Namun ucapan itu tidak terlalu ia hiraukan. Begitu pamannya keluar dari ruangan, Mallory langsung menelan seluruh pil dari botol itu dan melangkah keluar rumah. Tak lama setelah berjalan, tubuhnya mulai lemas hingga akhirnya terjatuh tak sadarkan diri. Ambulans kemudian datang dengan cepat dan membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter memberitahu Tommy bahwa kondisinya stabil dan tidak ada masalah serius. Ketika Mallory sadar, Tommy menghampirinya dan berkata bahwa ia sangat khawatir padanya. You scared the crap out of me. Beberapa hari setelah insiden di sekolah, video perkelahian Mallory dan Nanita yang sudah beredar luas di Facebook akhirnya sampai ke pihak berwenang. Dalam video itu, terlihat jelas bahwa Mallory memukuli Nanita hingga gadis itu terjatuh dan mengalami luka cukup parah di bengetnya. Karena tekanan dari keluarga Nanita dan reputasi sekolah yang dipertaruhkan, kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Mallory, Tommy, dan pengacara mereka pun harus menghadiri sidang.
Di hadapan hakim, Mallory dijatuhi hukuman 2 tahun di fasilitas pembinaan serta denda dalam jumlah besar atas tindakannya yang dianggap anarkis dan menyebabkan cedera berat pada Nanita. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerimanya. Your niece nearly beat a girl to death. 2 years is a very short time for her crimes. She must pay for her crime and disrespect. Mallory kemudian pulang untuk mengemasi barang-barangnya sebelum akhirnya diantar oleh pamannya menuju tempat pembinaan itu. Sesampainya di sana, seorang petugas bernama Sky menyambut mereka dan membawa Mallory untuk menemui kepala penjara. Wanita itu menjelaskan bahwa Mallory akan diperlakukan dengan baik, dijaga dengan layak, dan tidak akan merasa seperti berada di penjara. Setelah selesai berbicara, kepala penjara memintanya untuk berpamitan dengan pamannya di luar. Dalam pelukan penuh air mata, Tommy berjanji akan melakukan apapun untuk mengeluarkannya dari sana dan berjanji akan tetap menghubunginya. Come and visit you as soon as I can. Setelah perpisahan itu, Sky membawa Mallory masuk ke area tahanan. Begitu melihat kondisi di dalam penjara, Mallory langsung merasa tidak nyaman. Tempat itu tampak suram dan para tahanan terlihat kasar. Sky mencoba menenangkannya, lalu membawanya ke area terbuka tempat para narapidana lain berkumpul. Saat itu, seorang tahanan bernama Riz memperhatikan Mallory dan langsung menggoda dengan kasar, bahkan meremehkannya. Fresh meat. Can I what? Beruntung seorang tahanan lain bernama Belle datang dan menghentikannya. Mallory berterima kasih, namun Belle tidak banyak bereaksi. Spank me again, I kill ya. Sky kemudian membawa Mallory ke selnya yang baru bersama seorang penjaga. Ia diminta untuk berganti pakaian dengan seragam penjara. Mallory sempat malu, namun seorang tahanan bernama Kat menenangkannya dan mengatakan bahwa hal itu sudah biasa. Setelah selesai, Sky memberikan jadwal rutinitas harian dan meninggalkan mereka. Kat lalu bertanya kenapa Mallory bisa sampai di penjara, dan ketika Mallory menceritakannya, Kat tampak tertarik. Namun saat Mallory balik bertanya alasan Kat di penjara, Kat langsung marah dan menyuruhnya tidak ikut campur. Welcome to paradise. Beberapa waktu kemudian, waktu dahar siang pun akhirnya tiba. Kat mempersilahkan Mallory untuk duduk bersamanya, sementara Riz terus menatap Mallory dari kejauhan. Kat menjelaskan bahwa Riz adalah orang yang pernah membunuh keluarganya sendiri dan bahkan seekor kucing, dan itulah alasan ia di penjara. Mallory terkejut mendengarnya. Kat juga menambahkan bahwa sistem di penjara ini sangat korup, bahkan mereka sering dipaksa bertarung satu sama lain hanya demi hiburan orang-orang. Tak lama, Riz kembali datang dan mulai melecehkan Mallory lagi hingga Kat berdiri melindunginya. Wow. What the fuck is your problem? Perkelahian hampir terjadi sebelum seorang penjaga datang dan menghentikannya. Setelah kejadian itu, Kat menyarankan Mallory untuk mulai belajar bertarung agar bisa melindungi dirinya. Mallory kemudian menyampaikan keinginannya untuk menelepon pamannya. Kat memperingatkan bahwa semua panggilan di penjara diawasi. They will make you by doing all kinds of nasty things. Saat Mallory akhirnya bisa berbicara dengan Tommy, ia memohon agar pamannya segera melakukan sesuatu untuk mengeluarkannya. Tommy berjanji akan berusaha, namun percakapan mereka diputus oleh penjaga. Talk to you later. Tak lama kemudian, Mallory dipanggil ke ruang kepala penjara untuk menandatangani beberapa dokumen dalam bahasa yang tidak ia pahami. Ia sempat ragu dan meminta izin untuk menghubungi pamannya atau pengacaranya terlebih dahulu. Namun kepala penjara memaksanya menandatangani dengan alasan bahwa jika tidak, masa hukumannya tidak akan dihitung. Akhirnya Mallory menandatanganinya tanpa pilihan lain. I can promise you this is not something bad.
Keesokan harinya, Sky datang menjemput Mallory untuk mulai bekerja. Ia memilih pekerjaan untuk membersihkan lantai. Namun Reese kembali membuat ulah dengan memukul wajah Mallory hingga lebam. Faster, well faster. Sleep with me. I don't want any trouble. Check this out. Damn it. Back. Saat Kat mengetahui hal itu, ia langsung menyerang Reese meski Mallory berusaha mencegahnya. Pertarungan besar pun kemudian terjadi hingga kepala penjara datang dan memerintahkan mereka dikurung di dalam sangkar. Cat, wait. Cat, no. Bring them to the cash. Bitch. Kepala penjara menatap Mallory dengan tatapan yang sulit dimengerti. Malam harinya, Kat dikembalikan ke sel dalam keadaan lemah dan penuh luka. Mallory memberanikan diri menemui kepala penjara untuk memprotes perlakuan kejam yang terjadi. Namun yang ia dapat hanyalah ancaman agar tidak pernah membuka mulut tentang apapun yang terjadi di dalam sana. Kepala penjara juga memperingatkannya bahwa jika ingin bertahan hidup, ia harus belajar bertarung. Sejak saat itu, hidup Mallory di balik jeruji menjadi semakin berat dan penuh penderitaan. Kepala penjara kemudian memanggil salah satu rekan satu sel Mallory dan menyuruh mereka bertarung. Mallory terlihat bingung dengan situasi yang terjadi, namun tiba-tiba ia menerima sebuah pukulan keras di bangetnya. Kepala penjara kemudian berkata dengan nada dingin bahwa Mallory harus belajar untuk menjadi lebih kuat dan mulai berlatih karena ia sudah menjadwalkan pertarungan pertama Mallory dalam 2 minggu ke depan. Mallory tentu saja kaget mendengar hal itu. Keesokan harinya, Mallory menemui Belle di ruangan latihan dan meminta bantuannya untuk melatih diri. Belle awalnya tidak memberikan jawaban positif, namun kemudian memberikan satu syarat yang harus dipenuhi Mallory jika ingin dilatih olehnya. If you can hold them all like that for 60 seconds, I train ya. Less than 50. Tugas itu terbukti sangat sulit bagi Mallory hingga ia sempat menyerah, namun kemudian mencoba menirukan gerakan Belle seorang diri sebelum akhirnya meninggalkan ruang latihan dengan kesal. Karena marah dan frustasi, Mallory pergi untuk melakukan panggilan telepon. Seorang penjaga sempat melarangnya, namun Sky datang dan membantu Mallory agar ia bisa menelepon meski ia memperingatkannya untuk tidak melaporkan kepala penjara. Mallory akhirnya berhasil melakukan panggilan, namun ia tidak bisa bicara banyak karena Sky terus mengawasinya. Dalam percakapan itu, Tommy mengatakan bahwa ia tidak diperbolehkan menjenguk Mallory karena diberitahu bahwa Mallory sendiri telah menandatangani surat yang mencabut hak kunjungnya. Mallory langsung menyadari bahwa dokumen yang dipaksakan oleh kepala penjara untuk ia tanda tangani dulu ternyata adalah surat tersebut. Namun ia tidak bisa menjelaskannya pada pamannya. Saat Tommy berkata bahwa ia akan melakukan segala cara untuk mengeluarkannya, Sky langsung memutus panggilan dan membawa Mallory ke ruang bawah tanah. Di sana, Mallory diperintahkan untuk melepas pakaiannya. Ia terkejut mendengarnya dan menolak, namun seorang penjaga memukulnya hingga ia tak punya pilihan selain menuruti perintah. Tidak lama kemudian, kepala penjara datang dan mengatakan bahwa mereka tahu ayah Mallory adalah pria kaya, namun karena ayahnya menolak memberikan uang tebusan yang diminta, Mallory harus dihukum. Mallory memohon dan berjanji akan mengusahakan uang itu, namun kepala penjara tampak tidak peduli. Ia kemudian memerintahkan para penjaga untuk melakukan tindakan tidak senonoh terhadap Mallory. Setelah semuanya berakhir, kepala penjara dengan dingin mengatakan bahwa itu hanyalah pelajaran pertama dan akan ada lebih banyak lagi selama Mallory tidak mendapatkan uang yang diminta. Setelah kejadian itu, Sky membawa Mallory untuk mandi. Dalam keadaan hancur dan putus asa, Mallory mencoba mengakhiri hidupnya di kamar mandi. Namun usahanya gagal. Tubuhnya terjatuh ke lantai dan Sky menemukannya tepat waktu. Mallory kemudian dibawa ke sebuah sel khusus di mana kepala penjara kembali menemuinya dan mengancam sambil mengingatkan bahwa pertarungan besarnya hanya tinggal seminggu lagi, sehingga ia harus berlatih dengan baik.
Tak lama kemudian, Kat mulai membantu Mallory berlatih bertarung. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan saat sedang berlatih, keduanya terbawa suasana hingga akhirnya berciuman di sebuah ruangan kosong. Setelah itu, Kat bercerita bahwa mantan pacarnya telah menjerumuskannya hingga masuk penjara dan Mallory mencoba menghiburnya dengan kata-kata mutiara. Mereka pun kembali fokus pada latihannya. Harder. Punch harder. When I punch, you block or move, okay? There you go. That's the only way how to survive in here. That's 2 minutes. Impressive. Mallory terus menunjukkan perkembangan pesat hingga Belle memperhatikannya dan memberikan pujian. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Mallory sedang berlatih bersama Kat, kepala penjara datang dan mengatakan bahwa karena Mallory kini sudah cukup kuat, maka ia akan dijadwalkan mengikuti pertarungan eksibisi sebelum pertarungan besar yang sesungguhnya. Mallory merasa belum siap, tapi ia tidak punya pilihan dan dibawa ke arena pertarungan. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa lawannya adalah Nanita, yaitu gadis beragajul yang dulu pernah memukulinya di sekolah. Rupanya setelah insiden dengannya, Nanita terlibat dalam kasus kekerasan lain di luar sekolah dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Tak disangka, nasib justru mempertemukan mereka kembali di tempat yang sama. Mallory yang awalnya ragu, kini justru bersemangat untuk melawan. Pertarungan pun berlangsung sengit dengan Nanita sempat mendominasi di awal. Namun setelah beberapa waktu, Mallory berhasil membalikan keadaan dan menghajarnya hingga nyaris tak sadarkan diri. Kepala penjara yang menonton tampak menikmati pertarungan itu, sementara salah satu penjaga di belakangnya merekam seluruh kejadian. Keesokan harinya, Mallory dipanggil ke ruang kepala penjara. Wanita itu memuji kemenangan Mallory dan mengatakan bahwa video pertarungannya mendapat banyak penonton serta membuat dirinya populer. Ia juga menyampaikan bahwa pamannya telah membayar seseorang agar bisa mendapatkan izin berkunjung, namun memperingatkan Mallory agar tidak menceritakan apapun tentang keadaan penjara itu dengan ancaman bahwa ia akan membunuh Tommy jika rahasia itu terbongkar. Kepala penjara kemudian menambahkan bahwa Tommy hanya punya dua pilihan, membayar untuk kebebasan Mallory atau membuat Mallory bertarung melawan Rhys dalam pertarungan hidup dan mati demi kebebasannya sendiri. Mallory kemudian memilih pilihan kedua. If you win, you can go free. Ya, kemudian dipertemukan dengan Tommy yang tampak terkejut melihat wajah Mallory penuh luka dan lebam. Tommy bertanya tentang keadaannya, namun Mallory tidak bisa mengatakan banyak karena Sky berdiri tepat di belakangnya. Tommy lalu menyarankan agar Mallory menghubungi ayahnya karena hanya dia yang cukup berpengaruh untuk bisa mengeluarkannya dari tempat itu. Ia juga berkata bahwa dirinya sudah mencoba, namun sang ayah tidak mau mendengarkan. Mallory menolak saran itu dan dengan marah mengutuk ayahnya sebelum meninggalkan ruangan. Pick up one of those phones over there. No, and don't ask me to do it again. Now! You did the right thing. It would just drain him all the money and it would get you nowhere. Unless you know the right people. Beberapa waktu kemudian, saat Mallory sedang berlatih di ruang olahraga, kepala penjara datang dan mencabut izin latihannya tanpa alasan jelas. Mallory bingung, namun tetap melanjutkan latihannya secara diam-diam di dalam sel dengan bantuan Kat. Kat memperingatkan bahwa kepala penjara sebenarnya ingin Mallory kalah dalam pertarungan nanti.
Keesokan harinya ketika Riz sedang berlatih di gym, kepala penjara datang dan memerintahkan penjaga untuk menyuntikkan cairan suplemen ke tubuh Riz. Ia kemudian berkata kepada Riz bahwa dalam pertarungan nanti ia harus membunuh Mallory jika ingin mendapatkan kebebasan. Sementara itu, Belle memberikan nasihat kepada Mallory bahwa satu-satunya cara untuk menang melawan Riz adalah dengan memiliki mental yang kuat. Ketika waktu dahar siang tiba, para penjaga sengaja menghentikan Mallory agar tidak mendapatkan jatah makanan, bahkan melarangnya berbagi makanan dengan Kat. Malam harinya, rasa lapar membuat Mallory terpaksa bertahan dengan tikus yang berkeliaran di selnya, meskipun Kat tampak tidak tahan melihat keadaan itu. You lost your mind. I can't win on an empty stomach. That's disgusting. Oh. Akhirnya, malam pertarungan pun tiba. Kepala penjara berdiri di depan kedua petarung dan mengatakan bahwa hanya satu dari mereka yang akan keluar hirup-hirup karena salah satunya harus koin. Kat, Belle, beberapa narapidana lain, serta seorang penjaga yang bertugas merekam, semuanya hadir menyaksikan. Pertarungan pun kemudian paciwe. Keduanya kemudian menunjukkan kekuatan luar biasa dengan saling menghantam tanpa ampun. Namun akhirnya Mallory berhasil menjatuhkan Riz ke tanah. Kepala penjara lalu memerintahkannya untuk menghabisi Riz, namun Mallory menolak dan berteriak padanya. Kepala penjara mencoba membujuk dengan mengatakan bahwa ia bisa membuat segalanya lebih mudah untuk Mallory sambil menyerahkan sebilah pisau kepadanya. Mallory berpura-pura menuruti, mengangkat Riz dan tampak siap menyayat lehernya. Namun tiba-tiba ia berbalik dan menggunakan momen itu untuk mengecoh kepala penjara dan para penjaga. Don't we kill you both? You don't wanna do this, Mallory? Ia berhasil merebut kepala penjara dan menodongkannya sambil mengancam akan membunuh jika para penjaga berani menembak. Kepala penjara tetap melawan dan bertindak, namun Mallory tanpa ragu menusukkan pisau itu ke tubuhnya. Ia kemudian memerintahkan para penjaga untuk menjatuhkan senjata mereka dan menyerahkannya kepada Kat. Kat mengambil salah satu senjata dan bersama Mallory mereka mulai bergerak menuju pintu keluar sambil tetap menyandra kepala penjara. Para penjaga tak berani bertindak karena Kat menodongkan pistol ke arah mereka. Begitu tiba di luar, Kat mengambil kunci mobil kepala penjara dan bergegas untuk mengambil kendaraan. Mallory kemudian menyerahkan kepala penjara yang sekarat kepada Riz dan beberapa narapidana lain yang langsung memukulinya tanpa ampun, sementara wanita itu memohon belas kasihan. Tak lama kemudian, Kat datang dengan mobil. Mallory segera naik dan memberitahu Kat bahwa mereka harus menuju kedutaan besar Amerika Serikat. Kat langsung menginjak gas dan membawa mobil itu pergi meninggalkan penjara, mengakhiri perjalanan panjang dan kelam Mallory di tempat itu. Tamat.